Pemirsa, memang saat ini tengah ramai diperbincangkan sistem zonasi dari penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2019 yang menyakup semua jenjang, baik dari tingkat SD, SMP, SMA atau SMK sampai dengan SLB. Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB? Nah, berikut ini penjelasannya. Selamat Pagi Indonesia memiliki aturan data dari sistem zonasi ini. Jadi tahun ini pemirsa sebenarnya tahun kedua dari diberlakukannya PPDB, karena PPDB ini sudah diberlakukan dari tahun 2018 melalui Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Yang berbeda pada tahun 2019 ini SKTM atau surat keterangan tidak mampu tidak lagi diperhitungkan karena pada tahun lalu banyak yang menyalahgunakannya atau banyak yang memalsukannya begitu. Nah, selanjutnya kita ke slide selanjutnya, ini mengenai aturan dari sistem zonasi. Untuk yang pertama sebenarnya aturannya cukup jelas ya. Jadi sistem zonasi ini diperuntukkan bagi siswa yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah, tentunya berpeluang lebih besar untuk diterima di sekolah tersebut, yang pada slide selanjutnya ini dijelaskan kuotanya tuh memang paling cukup besar ya, yaitu 90% dari murid-murid lain yang mendaftar itu adalah siswa yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah berpeluang lebih besar untuk diterima. Next. Ya, ini dia, minimal 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Ini wajib untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Kemudian 10%-nya untuk apa? Nah, selanjutnya penjelasannya pemirsa, 5% memang untuk mutasi dan 5% untuk adalah siswa yang berprestasi. Nah, kemudian untuk domisilinya sendiri juga ada aturannya. Jadi domisili calon peserta didik ini didasarkan pada alamat pada KK yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Jadi ini memang perpindahannya dengan alasan sosial atau alasan bencana, tidak pindah karena untuk dekat dengan sekolah-sekolah favorit begitu. Itulah yang mendasari aturan sistem zonasi. Selanjutnya, nah, calon siswa di luar zonasi dapat diterima melalui beberapa cara. Jadi dari 90% zona yang dekat itu ada 5% dan 5% lain pemirsa. Nah, yang pertama ini melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak hanya 5%. Jadi persaingannya sangat ketat, memang bisa jauh tapi hanya diterima 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Dan selanjutnya aturan selanjutnya yakni next. Calon siswa di luar zonasi memang juga dapat diterima dengan alasan perpindahan domisili orang tua atau wali atau alasan terjadi bencana alam atau sosial dengan paling banyak 5%. Jadi mutasinya ini memang hanya 5% diizinkan dengan KK yang diterbitkan minimal 6 bulan sebelum sistem zonasi ini.